Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menceritakan kisah-kisah yang pernah terjerat pinjaman online. Mohon maaf jika ada nama atau kisah yang sama, intinya petik pelajaran yang ada di kisahnya. Silakan duduk tenang, pakai headset dan selamat menikmati kisahnya. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Andi, sang pejuang pendidikan hampir terjerat pinjaman online. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah Andi, seorang anak laki-laki yang sederhana dan cerdas. Andi lahir dari keluarga petani yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani penggarap, sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh tani. Andi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Ia ingin bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang di desanya. Namun, cita-cita Andi tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Ayahnya hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan, dan ibunya tidak bisa bekerja karena harus mengurus rumah dan anak-anaknya. Andi harus bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya. Ia belajar dengan giat, dan ia juga membantu pekerjaan orang tuanya di sawah. Andi juga sering mengikuti lomba-lomba yang diadakan di sekolahnya. Ia ingin mendapatkan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Usaha Andi tidak sia-sia. Ia berhasil memenangkan beberapa lomba, dan ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA. Andi terus bekerja keras di SMA. Ia belajar dengan giat, dan ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setelah lulus SMA, Andi melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ia memilih jurusan kedokteran, sesuai dengan cita-citanya. Andi harus berjuang keras untuk bisa bertahan di perguruan tinggi. Ia harus bekerja sambil kuliah untuk bisa membiayai hidupnya. Namun, Andi tidak pernah menyerah. Ia tetap belajar dengan giat, dan ia juga bekerja dengan tekun. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Andi berhasil menyelesaikan pendidikannya di semester 7. Ia hanya tinggal menyelesaikan skripsinya untuk bisa lulus. Namun, kebahagiaan Andi tidak bertahan lama. Ia mendapat kabar bahwa ia didu dari kampusnya karena nilai skripsinya tidak memenuhi syarat. Andi merasa sangat sedih dan kecewa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bahwa cita-citanya untuk menjadi seorang dokter akan pupus. Andi pun memutuskan untuk pulang ke desa. Ia merasa malu untuk bertemu dengan orang-orang di desanya. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan mereka. Di desa, Andi mulai mencari pekerjaan untuk bisa membiayai hidupnya. Ia juga mulai mencari cara untuk bisa menyelesaikan skripsinya. Suatu hari, Andi mendengar tentang pinjaman online. Ia berpikir bahwa pinjaman online bisa menjadi solusi untuk masalahnya. Andi pun mengajukan pinjaman online. Namun, permohonan pinjamannya ditolak. Andi sangat kecewa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa bahwa ia telah berada di ujung tanduk. Suatu hari, Andi sedang berjalan-jalan di sawah ketika ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari mobil tersebut, keluarlah seorang pria yang tampak kaya raya. Pria itu menghampiri Andi dan bertanya kepadanya. "Andi, apakah kau anak dari Pak Suparmin?" tanya pria itu. Andi terkejut mendengar pertanyaan pria tersebut. "Ya, Pak," jawab Andi. "Saya adalah Pak Hartono," kata pria itu. "Saya adalah teman ayahmu." Andi semakin terkejut mendengar perkataan pria tersebut. Ia tidak menyangka bahwa ayah temannya yang kaya raya itu akan datang ke rumahnya. "Saya tahu bahwa kau telah didu dari kampusmu," kata Pak Hartono. "Saya ingin membantumu untuk mewujudkan cita-citamu." Andi tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka bahwa akan ada orang yang mau membantunya. "Saya akan membiayaimu untuk menyelesaikan skripsimu," kata Pak Hartono. "Saya juga akan membantumu untuk melanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi." Andi sangat bersyukur atas bantuan Pak Hartono. Ia pun bertekad untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik. Andi mulai bekerja keras untuk menyelesaikan skripsinya. Ia belajar dengan giat, dan ia juga mulai mencari data-data yang dibutuhkan untuk skripsinya. Suatu hari, Andi sedang mencari data di perpustakaan ketika ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Intan. Intan adalah seorang mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsinya di bidang yang sama dengan Andi. Andi dan Intan mulai mengobrol, dan mereka pun saling tertarik satu sama lain.
Mereka mulai sering bertemu untuk membahas skripsi mereka. Dengan bantuan Intan, Andi pun semakin cepat menyelesaikan skripsinya. Mereka saling membantu dan saling mendukung. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Andi berhasil menyelesaikan skripsinya dengan baik. Ia pun mengajukan skripsinya ke dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing Andi sangat terkesan dengan skripsi Andi. Ia pun memberikan nilai yang bagus untuk skripsi Andi. Andi sangat bahagia. Ia akhirnya berhasil menyelesaikan skripsinya, dan ia pun lulus dari perguruan tinggi. Andi pun kembali ke desanya untuk mengabdikan ilmunya. Ia membuka praktik dokter di desanya, dan ia juga sering mengadakan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat di desanya. Andi dan Intan pun menikah, dan mereka hidup bahagia bersama. Mereka berdua bekerja keras untuk membangun desa mereka menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Kisah Andi menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang, bukti nyata bahwa dengan kerja keras, tekad yang kuat, dan bantuan orang lain, segala impian dapat diraih. Itulah satu dari sekian cerita tentang pinjaman online. Semoga banyak pelajaran yang bisa teman-teman keuangan dapatkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.